Hi. Hi. Run away. Foster! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Scary Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Hill Have Eyes 2. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini disutradarai oleh Martin Weiss, yang mana film ini terusan dari sequel pertama. Jadi buat kalian yang belum menonton sequel pertamanya, saya sarankan menonton terlebih dahulu supaya lebih bisa memahami isi filmnya. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita memasuki rangkuman filmnya. Sebelum saya melanjutkan rangkuman filmnya, saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang memang belum menonton filmnya dari sequel pertama ke sequel kedua, saya mengingatkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang akan melahirkan. Ternyata wanita itu dipaksa oleh mutan untuk berkembang biak. Namun jika ia tidak bisa memberikan keturunan yang sehat setelah melahirkan, maka bayi yang baru lahir tersebut beserta ibunya akan dibunuh oleh mutan, oleh Papa Hedge, yaitu pemimpin para mutan yang tinggal di desa uji coba nuklir di gurun New Mexico yang ditetapkan sebagai sektor 16. Menyusul peristiwa di film pertama, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengirimkan pasukan militer untuk menduduki lokasi dan memusnahkan sisa para mutan tersebut. Kolonel Reading dan 3 ilmuwan yang bekerja di bidang itu ditugaskan untuk memasang sistem pengawasan. Namun yang terjadi di luar dugaan mereka. Satu persatu dari mereka malah diserang oleh mutan di sana. Beberapa hari kemudian setelah pembantaian itu berlangsung, sekelompok pengawal nasional dalam pelatihan yang dipimpin oleh Sersan Surt pun dikirim ke gurun sektor 16 untuk memasok para ilmuwan. Mereka akhirnya tiba dan menemukan base camp yang ditinggalkan setelah serangan mutan itu. Di sana sangat sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan dari kru sebelumnya. Mereka pun ditugaskan untuk menyelidiki setiap tempat untuk mendapati suatu bukti. Ketika para prajurit menerima panggilan mara bahaya yang samar, Surt pun mengatur misi pencarian dan penyelamatan melalui perbukitan. Ketika dalam perjalanan akan menaiki bukit, tiba-tiba salah satu prajurit yang bernama Mickey terperosok ke dalam lubang dan mengakibatkan kakinya terkilir. Karena hal itu, Surt pun menyuruh Mickey kembali ke camp. Napoleon dan Amber yang tinggal di camp untuk mengawasi dari sana. Kemudian mereka menemukan dan menolong salah satu ilmuwan yang terjebak di toilet portable camp. Akan tetapi dia meninggal sebelum memperingatkan mereka tentang bahayanya tempat ini. Napoleon dan Amber namun tiba-tiba diserang oleh mutan. Ia menghancurkan transportasi serta mencuri senjata mereka. Lalu Amber lari ke bukit untuk memperingatkan yang lain. Namun di dalam perjalanan Amber diserang oleh satu mutan yang bernama Stabber.
Beruntung ia diselamatkan Mickey yang tadi ditugaskan untuk kembali ke camp. Namun sayang Mickey harus tewas ditarik ke dalam lubang bebatuan oleh mutan Stabber yang tadi berhasil lolos dari tembakan Mickey. Sementara kelompok lain yang sedang menaiki bukit kaget karena menemukan mayat dari salah satu ilmuwan yang bernama Dr. Foster. Suasana pun menjadi semakin kacau, apalagi Amber dan Nepelin yang tidak bisa dihubungi. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan di saat di perjalanan mereka mulai diserang oleh salah satu mutan. Dan Serge secara tidak sengaja ditembak mati oleh tembakan teman Spitzer, tepat sebelum Nepelin dan Amber bersatu kembali dengan kelompok tersebut. Mereka semua membawa mayat Serge menuruni bukit menuju camp, karena mereka sadar saat ini mereka harus lebih mementingkan pertahanan. Namun saat itu Spitzer juga terbunuh setelah salah satu mutan mensabotase perlengkapan ravelingnya di saat dia mencoba menurunkan mayat Serge ke bawah bukit. Dengan sisa perlengkapan mereka yang dicuri, mereka pun terpaksa mencoba cara lain untuk melarikan diri. Pasukan yang tersisa kemudian menemukan Kolonel Reading yang terluka parah dan berhasil terlepas dari serangan mutan itu. Kolonel Reading pun memperingatkan mereka tentang rencana mutan untuk menangkap para wanita agar bisa mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya dengan cara memaksa para wanita agar berkembang biak dan memberitahu rute keluar dari goa penambangan sebelum dia melakukan bunuh diri. Setelah mereka berhasil membunuh mutan Stabber, Missy lalu ditangkap dan dibawa ke goa oleh mutan bunglon, hingga memaksa pasukan lain untuk menyelamatkannya. Mereka mulai mendapatkan tanda-tanda dari Missy dan menyelidiki tempat-tempat di sana. Sementara itu, salah satu anggota dari mereka yang bernama Stam meninggalkan grup dan mencoba dengan alasan akan memanggil bantuan sebelum dia dikejar dan dibunuh oleh mutan Ledge saat ia mencoba menuruni bukit. Sementara yang lainnya menemukan sungai kecil di dalam goa. Namun tiba-tiba Nepelin dan Amber terkena jebakan sehingga terpisah dari Krang dan Delmar. Sedangkan Missy bernasib malang. Dia dipaksa oleh pemimpin mutan untuk berkembang biak, meskipun teriakannya sempat didengar oleh yang lainnya. Kemudian Nepelin dan Amber berpapasan dengan mutan yang bernama Chameleon, yang singkat cerita mereka berhasil bunuh saat melarikan diri dari mutan Sniffer. Mereka pun diselamatkan oleh mutan yang pasif yang bernama Hansel. Mutan Sniffer lalu bertemu dengan Krang dan Delmar. Lalu dia menembak Delmar dan dibunuh oleh Krang sebagai pembalasan. Setelah kejadian itu, Nepelin dan Amber bertemu kembali dengan Krang dan Delmar yang sedang sekarat. Lalu Hansel menunjukkan mereka tempat keluar meskipun mereka harus melewati dapur tempat para mutan memotong-motong daging manusia. Namun disayangkan Delmar harus meninggal karena luka-lukanya yang parah setelah tiba di pintu tambang.
Nepelin pun bergabung dengan Amber untuk menyelamatkan misi karena Krang tidak mau membantu menemukannya. Sementara Krang yang sedang mencoba membuka pintu ledakan, ia menemukan simpanan dinamit. Dengan senang hati ia membawa dinamit itu. Namun tanpa diketahui olehnya, ada benda yang memicu saklar dinamit itu jatuh dan meledakkan seisi ruangan termasuk Krang di dalamnya. Nepelin dan Amber kembali melanjutkan pencarian hingga mereka diserang oleh salah satu mutan yang bernama Ledge. Setelah berhasil membunuh Ledge, akhirnya Nepelin dan Amber menemukan misi yang sedang dalam keadaan diperkosa oleh Papa Hedge. Setelah Amber mengalihkan perhatian Papa Hedge yang sedang memperkosa misi dengan cara rekaman video di handphone milik misi di ruangan yang lain. Dan mereka pun berhasil membebaskan misi. Papa Hedge yang sadar telah dikelabui, ia pun bergegas kembali dan menyerang mereka. Disinilah terjadi perkelahian yang hebat. Sampai singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh mereka bertiga dengan cara membunuh mutan Papa Hedge dengan bayonet. Saat mereka berhasil keluar dari goa itu, tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh mutan tidak dikenal menggunakan pengawasan peralatan mereka, dan film pun selesai. Nah teman-teman, durasi film ini sih seperti umumnya film-film yang lainnya, berdurasikan kurang lebih 1,5 jam. Hanya saja isinya itu adegan dan percakapan tanpa esensi. Jadi saya rangkum sedemikian singkat. Cukup sekian teman-teman alur film dari saya. Jika kalian suka, kalian boleh subscribe. Dan jika kalian ada request ataupun saran, kalian boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.